Jadi saya minta dijelaskanlah dari 2016 sampai 2021 berapa banyak bandar narkoba itu, berapa banyak transaksinya, sudah berapa banyak Bapak laporkan ke BNN tapi ditutup saja, sudah berapa banyak yang Bapak laporkan ke polisi tapi ditutup saja, dan kemana saja? Pak Inca, mungkin terkait dengan berapa banyak transaksi narkoba, siapa saja bandarnya, ini mungkin nggak perlu tertutup Pak, publik juga harus tahu. Jadi Bapak silahkan nanti buka aja di sidang ini. Gak apa-apalah ditayangkan di sini. Dari 120 triliun itu dari mana itu Pak? Siapa itu? Toh ini sudah masalah kita semua. Tadi pimpinan kan mengatakan, udah buka saja, ini kan publik. Baik, silahkan Pak. Dian, yang bisa dibuka, monggo. Terima kasih Pak. Pimpinan, karena setiap kali kita diskusi atau rapat dengan teman-teman PPATK, rasa-rasanya yang dibukakan 0,00% saja di kita. Karena alasan terbuka. Kalau perlu hari ini tertutup dulu sebentar ini. Biar saya sampaikan apa yang saya tanyakan. Supaya jelas. Karena kata pelaporan kepada Komisi 3 bukan dalam artian laporan kertas-kertas dan angka itu. Kami ingin dijawab oleh tadi pertanyaan-pertanyaan itu, misal berapa angkanya yang detailnya, siapa orangnya. Itu yang ditanyakan yang terhormat Pak Suding, Pak Supriyansa, JP, dan semua kami. Pimpinan, sebelum saya teruskan, kalau boleh, kalau memang boleh, tertutup aja dulu ini. Supaya puas kita nanyanya. Kalau tidak, nanti ini gini saja nih. Dari dulu begini terus. Saya mau tanya dulu pimpinan. Mungkin kalau ada yang sifatnya rahasia Pak Dian, mungkin bisa sampaikan secara tertulis. Keberatan pimpinan, selama ini selalu tertulis. Tertutup aja nih, kita buka, nanti dijawab gitu. Oke, nanti kita pertimbangkan. Lanjut dulu. Nanti saya tanyakan dulu, nanti kalau dijawab ini tertutup, misalnya nanti alasan PPATK tertutup, pimpinan tolong dipertimbangkan permintaan saya, mungkin juga permintaan teman-teman. Nah, saya minta dikabulkan, kata Pak Suding ini. Pasti dikabulkan kalau sampai Anda minta. Baik. Saya dari angka-angka yang 5 tahun terakhir ini, dengan apresiasi dari kawan-kawan, saya juga memberi apresiasi yang berturut-turut ini. Inilah angkanya, inilah hasil kerja kita. Kan begitu. Saya ambil satu saja lagi, TPPU. Dari TPPU ini kita ambil juga dulu aliran dana bandar narkoba internasional. Dan setiap kali TPPU diangkat baik oleh BNN maupun Polri, pasti kaitannya dengan transaksi itu, dan ada transaksinya. Pertanyaan kita, ada berapa banyak itu, siapa saja, di mana, dan bagaimana caranya? Kesan yang saya tangkap dari laporan hari ini, teman-teman PPATK seolah tidak peduli soal narkoba ini. Tidak ada satu kata pun narkoba dalam laporan ini. Tak jauh dari sini di Tangerang, masih ingat kita Pak, terbakarnya lapas di Tangerang, sekian banyak overkapasitas itu karena narkoba Pak. Jadi apa benar PPATK nggak peduli dengan narkotik ini? Saya ingin mempertanyakan ini gitu. Saya yakin di antara 2.327 informasi, 2.607 hasil analisis, 240 hasil pemeriksaan, ada narkoba itu. Bapak takut buka di sini, karena itu Pak pimpinan kalau khawatir nanti tertutup. Kan gitu nih, takut sebut nama gitu kan? Kita sebut itu. Saya tidak yakin teman-teman PPATK diam-diam saja, atau negara ini sedang baik-baik saja tentang narkoba. Tidak Pak. Semua kami di Komisi 3 ini tetap itu concern kita. Saya kira juga bapak-bapak, karena ini urusan kemanusiaan. Itu pertama. Jadi saya minta dijelaskanlah dari 2016 sampai 2021 berapa banyak bandar narkoba itu, berapa banyak transaksinya, sudah berapa banyak Bapak laporkan ke BNN tapi ditutup saja, sudah berapa banyak yang Bapak laporkan ke polisi tapi ditutup saja, dan kemana saja. Tapi mengapa tidak memberinya ke Komisi 3? Supaya kami juga bisa tekan nanti pada waktu memanggil mereka. Adakah juga laporannya ke KPK? Kalau ada, siapa dan berapa? Ini urusan kita bernegara. Presiden Jokowi menyampaikan, kita darurat narkoba. Untuk apa kita buat PPATK kalau tidak concern soal ini? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pimpinan nanti kalau
pimpinan PPATK bilang ini rahasia, mohon nanti langsung ditutup supaya kita dengarkan. Pak Inca, mungkin terkait dengan berapa banyak transaksi narkoba siapa saja bandarnya, ini mungkin nggak perlu tertutup Pak, publik juga harus tahu. Jadi Bapak silahkan nanti buka aja di sidang ini. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa, saya lihat sangat kritis Pak ini. Itu sebabnya kenapa bahwa pada saat-saat kemarin Pak Kapolri diangkat dan kemudian juga Pak Jaksa Agung diangkat, kami itu melakukan koordinasi segera Pak. Kami betul-betul meminta kepada seluruh aparat penegak hukum termasuk KPK sebetulnya bahwa kami mengharapkan bahwa setiap tindak pidana asal itu harus disertai dengan tindak pidana pencucian uang Pak. Karena memang pola pendekatan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana ekonomi secara umum sebetulnya yang berlaku di dunia ini sekarang tidak lagi bisa mengandalkan mengejar orangnya Pak. Itu harus dalam waktu yang bersamaan mengejar uangnya Pak. Luar biasa sebetulnya concern kami itu. Kami sudah mengumumkan beberapa temuan Pak. Seingat saya ada yang 1,7 triliun, 3,6 triliun, ada 6,7 triliun, ada yang 12 triliun. Bahkan sebetulnya kalau hitung-hitungan Pak lembaga intelijen keuangan seperti kita ini Pak, angkanya itu bahkan melampaui angka 120-an triliun Pak sebetulnya. Ini adalah suatu kondisi yang sangat luar biasa mengkhawatirkan Pak, karena memang ini tidak semata-mata memerlukan penanganan lintas sektoral, tetapi juga memang bahkan lintas negara. Karena diperkirakan penanganan yang dilakukan oleh Filipina, contohnya dengan kekerasan itu Pak, dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan yang bisa dikatakan ilegal terhadap pengguna dan pelaku narkoba itu juga berdampak kepada kita Pak. Kita ini tetangganya, jadi bisa menurut perkiraan ini memang banyak sekali yang dibelokkan kepada kita karena memang batas-batas kewilayahan Indonesia itu sangat luas Pak. Nah ini saya kira Pak, penanganan narkoba ini dan lain sebagainya itu tidak bisa dilakukan dengan komprehensif. Pimpinan instruksi pimpinan. Silakan Pak Sudi. Pak Dian, sebelah kiri Pak. Pak Dian. Sorry, maaf Pak. Ya maaf Pak. Tadi hasil analisis tadi itu 120 triliun dari transaksi narkoba itu Pak. Itu kan bukan asumsi, tapi itu hasil analisis. Sudah melalui pendalaman dan sebagainya. Nah ini indikasi 120 triliun transaksi narkoba ini siapa pelakunya Pak? Itu diidentifikasi tidak? Teridentifikasi tidak? Dan itu sudah dilaporkan tidak ke aparat penegak hukum kita? Ya tentu saja Pak. Jadi kami ada rinciannya sebetulnya Pak, bahwa dari tindak pidananya yang kami laporkan itu seluruhnya kita serahkan Pak ke aparat penegak hukum. Dan narkoba itu kebanyakan ke BNN Pak. Itu kita sudah sampaikan, tetapi kembali lagi Pak, persoalan yang kita hadapi tadi adalah bagaimana kita itu mengejar penjahat ini Pak. Interupsi pimpinan. Bentar, satu-satu dulu. Pak Sudi masih ada? Iya, saya minta laporan yang disampaikan PPATK ke BNN juga disampaikan ke Komisi 3. Yang pada akhirnya nanti kita konfirmasi nanti pada saat kita rapat BNN, kepolisian dan seterusnya Pak. Jadi laporan-laporan itu Pak disampaikan ke kita Pak. Ya. Itu. Baik Pak Sudi, ini cukup menarik Pak terkait transaksi 120 triliun ini. Mungkin ada pendalaman lagi dari Pak Inca. Oh, Pak Inca. Saya dulu, izin yang baik. Saya mau teruskan lagi tadi, kalau bisa pimpinan, kan ada datanya ini. Nggak apa-apalah ditayangkan di sini. Dari 120 triliun itu dari mana itu Pak? Siapa itu? Toh ini sudah masalah kita semua. Tadi pimpinan kan katakan, udah buka saja, ini kan publik. Nah, karena itu disampaikan di sini. Ini permintaan saya. Makasih. Pak Arsul, ada yang sampaikan? Iya, saya kira saya menyambung Pak Suding. Jadi supaya konkret, ya. Tadi Pak Suding sudah menyampaikan agar PPATK menyampaikan paling tidak tentu yang confidential, yang tidak bisa dibuka dan juga tidak bisa diserahkan as is kepada Komisi 3, ya kita hormati. Tetapi paling tidak metrik dan daftarnya Pak, dari semua jumlah yang Bapak sampaikan kepada aparat penegak hukum, itu disampaikan ke Komisi 3 dalam bentuk metrik, mana yang sudah ditindaklanjuti, mana yang belum atau tidak ditindaklanjuti. Dan pimpinan saya kira ini harus menjadi bagian dari panja pengawasan penegakan hukum kita bertopik agar DPR ya itu juga bisa mendorong. Jadi PPATK ini tidak sendirian, tapi kita dorong dari Komisi 3 ini terhadap penegak hukum ya, karena kan kalau kemudian kita persoalkan dalam rapat, apakah rapat kerja pengawasan atau rapat panja
pengawasan penegakan hukum, saya kira kan lembaga penegak hukum kan punya kewajiban juga untuk merespon kepada kita setiap saat kita minta. Jadi itu saya kira, Pak. Kalau secara umumnya kan sudah bisa disampaikan secara terbuka tadi skala jumlah, tapi jika penjelasan detail akhirnya mungkin ada kaitannya dengan proses penegakan hukum yang berjalan, menurut saya tidak apa-apa untuk yang ini termasuk yang kita bahas dalam rapat tertutup pimpinan, supaya lebih detail lagi dan kita bisa memahami secara komprehensif. Demikian, terima kasih. Baik, saya setuju dibuka secara makro, Pak. Kalau memang ada yang tidak perlu dibuka secara konfidensial, mungkin bisa secara tertulis atau tertutup nanti di lain RDP. Pak Ketua. Tapi bentar, Pak Ketua. sebentar. Terima kasih Pak Ketua. Bentar, saya belum mengiyakan. Sebentar dulu, santai, jangan emosi. Jadi yang menyangkut 120 triliun ini mungkin menjadi catatan nanti kita masukkan dalam materi panja ya. Oke, silakan Mas Arteri. Terima kasih Pak Ketua. Saya tadi menyimak sedikit. Di sini kan ada aturan main Pak Ketua. Kita minta mereka untuk menghormati kerja-kerja kelembagaan. Demikian kita juga harus begitu Pak Ketua. Kita hormati mereka untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Ini kan bukan festivalisasi penegakan hukum. Saya malah apresiasi PPATK bekerja dalam keheningan, melakukan kerja-kerja substantif. Kami berorientasi pada kinerja Pak Ketua. Jadi saya berharap semua pihak manakala dimungkinkan dan demi kepentingan hukum pastinya mereka buka, betul nggak Pak Ketua? Tapi memang secara kelembagaan, Pak Kepala, ya Pak Ketua Komisi 3, secara kelembagaan memang pada saat ini dan di forum ini mereka masih belum bisa melakukan ekspos begitu vulgar dan begitu telanjangnya. Dan itu juga harus menjadi bagian dari penghormatan kita kepada mitra ini Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua yang baik hati. Baik, silakan Pak. Dian, yang bisa dibuka, monggo. Terima kasih Pak. Jadi mungkin kami masih menjawab secara umum saja Pak, belum menjawab satu poin Pak. Jadi memang salah satu yang kami lihat misalnya di dalam konteks narkoba itu Pak, memang poin yang di samping kesulitan tentu saja ini karena banyak sekali mata rantai yang terputus Pak, antara siapa yang mensuplai, siapa yang menjual dan lain sebagainya. Persoalannya itu memang tindak pidana ini seharusnya memang seperti tindak pidana bermotif ekonomi lainnya itu disertai dengan tindak pidana pencucian uang bersamaan Pak. Jadi karena kalau misalnya tindakan ini masih mengandalkan penghukuman Pak, bahkan kami mencatat mereka yang masih di penjara pun masih bisa melakukan pengaturan transaksi jual beli narkoba ini. Dan ini memang sesuatu hal yang nanti dapat kami laporkan Pak secara tertulis walaupun tertutup, karena memang ada beberapa hal yang kami tidak bisa melanggar undang-undang Pak. Sekarang Undang-Undang Nomor 8 2010 sudah jelas menentukan bahwa kami hanya bisa melapor ke aparat penegak hukum Pak, begitu. Tetapi tentu saja kami juga sangat concern dengan apa yang dipertanyakan tadi, dan kami juga akan bisa menyampaikan secara umum Pak sebetulnya hasil kerja kita yang terkait dengan narkoba ini. Bahkan ini memang narkoba ini adalah salah satu hal yang sangat mengganggu terus terang Pak mungkin pemikiran kita mengenai masa depan Indonesia, karena kami sudah menyampaikan di berbagai kesempatan sebetulnya bagaimana bahayanya kalau kita tidak segera bisa mengatasi persoalan ini Pak. Oleh karena itu kami dapat laporkan bahwa kami itu menyampaikan kembali persoalan ini secara paket Pak kepada Bapak Presiden, kepada Menko Polhukam dan kepada Bapak Menseknek untuk menangani tindak pidana ekonomi ini secara terintegrasi Pak.